Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Korops Towa, Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amat senang, sukacita rasanya dapat berjumpa dengan semua sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua. Kita berjumpa lagi melalui acara Oasis Fajar yang datang menemani kita setiap pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu karena kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat. Semua ini bukan karena kehebatan dan kemampuan kami, tetapi semua ini karena kehebatanmu yang sudah menolong dan menyertai peristirahatan kami sepanjang malam. Hari ini sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami terlebih dahulu ingin mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Minyak Seorang Janda. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambaku suamimu sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambaku itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepada aku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Di sana pembacaan firman Tuhan. Yang selalu berbahagia di mata Tuhan adalah mereka yang dengar firman dan dengan setia melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Saya memberikan judul perenungan kita pada pagi hari ini, Mengalami Tuhan Saat Sulit. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan hidup manusia di dunia ini penuh dengan warna-warni. Segala sesuatu bisa berubah dengan drastis. Kadang berada di atas, tapi dengan secepat kilat bisa berada di bawah. Hari ini berlimpah harta, esok bisa menjadi miskin dan masuk penjara.
Hari ini berada di puncak popularitas, esok dengan gampang dilupakan orang dan tak dianggap lagi. Itulah sebabnya pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Ada suka dan duka, ada sakit dan sehat, ada tertawa dan menangis, ada menabur dan menuai, ada berhasil dan gagal. Itulah perjalanan kehidupan manusia. Namun yang pasti, dalam setiap keadaan Tuhan sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A. Tuhan dapat menghadirkan mujizat dan kemenangan dalam situasi yang bagaimanapun, yang secara manusia adalah mustahil, tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, ada kisah seorang wanita yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Kebahagiaan dan canda tawa yang dia rajut bersama suami terasa begitu cepat berlalu, berganti kepedihan dan penderitaan. Suaminya mati dan meninggalkan banyak hutang. Dikatakan, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Dalam pembacaan kita 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1. Namun jika kita baca di akhir kisah, janda ini mengalami terobosan dalam hidupnya. Mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan. Mungkin kita bertanya, apa rahasianya? Bagaimana mengalami Tuhan di saat yang sulit? Bagaimana melihat Tuhan bekerja di saat yang berat? Mari kita bersama-sama belajar dari pembacaan kita melalui kisah janda dalam pembacaan ini. Rahasia pertama, terima kenyataan. Ayat yang pertama. Saudaraku, terkadang hidup manusia mengalami suatu masalah yang sangat sulit. Kenyataan hidup yang kita hadapi dan kita jalani saat ini seringkali tidak semulus yang kita rencanakan. Rencana yang sudah baik dan matang tidak selalu berjalan pada jalur yang kita inginkan, melainkan berbelok ke arah lain atau ke lain arah. Terkadang sulit bagi kita untuk menerima kenyataan hidup, terlebih jika kenyataan itu teramat pahit untuk kita. Namun sesulit apapun masalah yang kita hadapi, tidaklah sesulit mengisi soal ujian sewaktu kita sekolah dulu. Karena sewaktu kita mengisi soal ujian di sekolah dulu, kita tidak diizinkan untuk bertanya ataupun menyontek. Namun sewaktu kita mengalami ujian hidup, kita bisa bertanya kepada orang yang kita anggap bisa membantu kita. Terlebih lagi sewaktu kita mengalami ujian hidup, kita bisa datang ke alamat yang tepat. Dan alamat yang tepat untuk menyampaikan isi hati dalam pergumulan, dalam ujian hidup itu adalah kepada Tuhan. Jangan ke tempat yang salah, jangan ke tempat yang keliru, tapi untuk menyampaikan pergumulan kita seperti janda yang kita baca tadi. Dia pergi ke Nabi Elisa. Elisa mewakili Tuhan, berarti dia sedang datang kepada Tuhan. Saudaraku, belajar dari istri dari salah seorang nabi pada zaman Elisa yang datang mengadukan halnya kepada Elisa. Janda itu berkata dengan jujur tentang keberadaannya. Dia tidak menutupi masalahnya di depan Nabi Elisa. Dia dengan lantang berkata bahwa suaminya sudah meninggal. Itu berarti bahwa dia sedang menerima fakta bahwa manusia pasti akan mati. Menerima fakta bahwa manusia bersifat sementara dan ada batasnya. Selain itu, dia juga menerima fakta bahwa dia sekarang sudah jadi janda. Bahkan tanpa sungkan, dia juga mengakui bahwa dia sekarang mempunyai hutang yang mungkin tidak mampu dia lunasi. Belum lagi, dia juga akui ada penagih hutang, debt collector, selalu datang ke rumahnya. Bahkan telah mengancam akan mengambil kedua anaknya menjadi budak mereka. Semua kenyataan itu dia terima dengan ikhlas, sekalipun kenyataan itu begitu pahit dan berat. Janda ini tidak menyesal menikah dengan seorang nabi. Janda ini juga tidak mempersalahkan Tuhan, tidak menuduh Tuhan sebagai pribadi yang tidak adil atas hidupnya. Janda ini berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya.
Saudaraku, kesediaan untuk mengakui dan menerima kenyataan terkadang bukanlah perkara yang gampang untuk dilakukan. Banyak kali saya menemukan pada orang yang sulit sekali untuk move on, masih diikat oleh bayang-bayang masa lalunya, sulit menerima kenyataan ketika dia yang kita kasih pergi meninggalkan kita, sulit menerima kenyataan ketika kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, sulit menerima kenyataan ketika cinta bertepuk tangan sebelah, sulit menerima kenyataan ketika teman-teman tiba-tiba mengkhianat. Bahkan terlalu banyak kenyataan yang terkadang bertolak belakang dengan impian kita. Hari-hari ini kita harus rela menerima kenyataan bahwa kita sedang berada pada era kenormalan baru. Era di mana kita harus pakai masker. Era di mana kita harus cuci tangan. Era di mana kita harus social distancing, jaga jarak. Mari kita terima kenyataan ini dengan hati yang bersyukur. Kenyataan harus diterima. Jangan disangkali. Terimalah kenyataan. Apapun yang terjadi saudara-saudara, kalau kita sudah terima kenyataan, itu membuat luka kita semakin cepat dipulihkan. Itu bisa membuat pergumulan itu semakin kita rasakan kelegaan di dalamnya ketika kita bisa terima kenyataan. Mari kita lihat rahasia kedua untuk mengalami Tuhan di masa sulit. Selain menerima kenyataan, yang kedua dari belajar dari janda ini, kembangkan iman. Itu ayat yang kedua. Saudaraku, ketika Elisa mendengar masalah janda itu, Elisa memberikan respon dengan bertanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Memang harus diakui bahwa terkadang posisi sebagai janda memang serba sulit. Guncingan dan masalah keuangan adalah sebagian dari problem yang dihadapi oleh mereka. Tidak terkecuali dengan janda dalam kisah ini. Rupanya sepeninggal suaminya yang berprofesi sebagai nabi, janda tersebut tidak mampu mencukupi keuangan keluarganya. Dia berada dalam jurang keputusasaan. Apalagi si debt collector yang bertampang angker akan mengambil kedua anaknya sebagai pembayaran hutang. Jelas hal ini mendukakan hatinya. Dia benar-benar putus asa dan tidak tahu berbuat apa. Saudaraku, saya kagum dengan tindakan yang dilakukan oleh janda ini. Tentu sebagai istri Nabi, dia pasti pernah punya pengalaman melihat Allah memakai suaminya untuk membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam perjalanannya sebagai istri Nabi, pasti tidak ada pengalaman rohani yang membuat dia bisa punya iman. Mungkin suaminya tidak meninggalkan harta warisan apa-apa, tapi saya percaya melihat hidup suaminya yang selalu bergantung kepada Allah, itu menjadi alasannya mengapa dia datang kepada Nabi Elisa. Sekaligus melalui pertanyaannya Nabi Elisa itu sebenarnya Nabi Elisa sedang mempersiapkan janda untuk melihat terobosan yang Allah akan lakukan atas hidupnya. Nabi Elisa berkata begini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada bagian ini seakan-akan Nabi Elisa sedang berkata, janganlah berharap kepadaku, karena aku juga sama dengan suamimu, aku manusia biasa, aku manusia yang terbatas. Tapi masih ada kebenaran lain yang saya tangkap melalui pertanyaan itu. Nabi Elisa seakan sedang berkata, hai janda, bila selama ini hanya suamimu yang dipakai Tuhan, maka sekarang engkau pun bisa dipakainya. Sebabnya dia berkata, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Dia sedang menyiapkan janda itu. Dia sedang berkata kepada janda itu, kalau selama ini hanya suamimu yang dipakai Tuhan, ini waktunya kau bisa dipakai oleh Tuhan. Kembangkan iman. Dan warisan yang ditinggalkan oleh suaminya kepada istrinya adalah iman ini. Dia mungkin punya pengalaman, pernah melihat suaminya mengadakan mujizat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena tangan suaminya dipakai oleh Tuhan. Tapi kini suaminya sudah tidak ada. Tapi kebenaran lain yang tadi saya tangkap adalah
inilah waktunya dia yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat yang datang dari Tuhan. Dia menjadi Allah. Seakan-akan kalau selama ini kau jadi penonton, kini engkau menjadi Allah Tuhan untuk mendatangkan mujizat. Jadi saudara-saudara, bagaimana mengalami Tuhan dalam masa yang sulit? Pertama, terima kenyataan. Yang kedua, kembangkan iman. Tidak perlu besar iman. Iman sebesar biji sesawi. Yesus bilang, kau bisa pindahkan gunung itu. Mari kita lihat rahasia ketiga. Rahasia ketiga di ayat yang ketiga. Saya singkatkan di situ. Bahwa rahasia ketiga, bina kerjasama dengan orang lain. Saudara, ada hal yang menarik dari perintah Nabi Elisa kepada janda itu, yaitu pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Nabi Elisa menyuruh janda itu meminta bejana dari segala tetangga. Betapa pentingnya kita hidup rukun dengan tetangga. Coba bayangkan bila janda itu tidak bergaul dengan tetangganya. Coba pikirkan bila janda itu punya masalah dengan tetangganya. Maka pastilah dia kesulitan untuk meminta bejana dari mereka, bukan? Pada bagian ini Alkitab sedang mengajar kita bahwa sehebat apapun engkau dan saya, kita masih membutuhkan orang lain. Kita adalah makhluk sosial yang saling melengkapi satu sama lain. Murid perlu guru, guru perlu murid, pemerintah perlu rakyat, rakyat perlu pemerintah. Jemaat perlu pendeta, pendeta perlu jemaat. Hampir dalam semua lini kehidupan, kita selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Coba kita pikirkan, waktu kita lahir, kita dikasih mandi oleh orang lain pertama kali. Waktu kita mulai berjalan, kita mulai belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung. Kita diajar oleh orang lain. Bahkan nama kita pun kita dapatkan pemberian dari orang lain. Orang lain yang memberi nama kepada kita. Kita memakai baju, memakai celana, memakai topi dan sepatu, semua merupakan jasa orang lain. Singkatnya, orang lain mempunyai andil yang sangat besar dalam hidup kita. Bahkan ketika kita meninggal, kita dikasih mandi oleh orang lain. Sewaktu kita menuju ke tempat peristirahatan kita yang terakhir, yang menggotong peti mati, peti di mana kita tertidur secara kaku adalah orang lain. Fakta ini memperlihatkan bahwa andil orang lain terhadap diri kita terjadi sejak kita dalam kandungan sampai kita meninggalkan dunia ini. Jadi, rawatlah hubungan kita dengan teman. Rawatlah hubungan kita dengan tetangga. Rawatlah hubungan kita dengan semua orang. Supaya ketika kita butuh bejana, mereka bisa menolong kita. Saudaraku, saya terkesan dengan perintah Nabi Elisa kepada janda itu untuk meminta bejana-bejana kosong dari segala tetangganya. Saya sempat bertanya, kenapa harus bejana-bejana kosong? Ketika saya mencoba memahami keadaan yang terjadi kala itu, maka saya menemukan paling tidak ada 3 alasan kenapa Elisa menyuruh janda itu untuk meminta bejana-bejana kosong dari tetangganya. Alasan pertama, karena situasi kala itu sedang krisis, maka sangat wajar janda disuruh meminta bejana kosong, sebab mungkin semua bejana di tetangga dalam keadaan kosong. Coba pikirkan kalau janda itu disuruh meminta bejana yang sudah ada isi, dia akan kesulitan. Dan tetangganya juga kesulitan karena itu masa krisis. Tapi kalau meminta bejana yang kosong, sangat wajar. Ini masa krisis dan kemungkinan besar bejana yang ada di rumah tetangga itu semua kosong. Alasan kedua, kenapa disuruh untuk meminta bejana-bejana kosong? Saya lihat dari sisi janda itu. Bila meminta bejana yang kosong, tidak terlalu menjadi beban. Kalau disuruh meminta bejana yang ada isi,
maka bisa saja membuat janda itu malu dan sungkan, sehingga misi ini gagal. Itu sebabnya minta bejana yang kosong. Jadi dari sisi janda itu tidak ada suatu beban karena hanya pergi meminta bejana yang kosong. Yang penting dia punya hubungan baik dengan tetangga itu. Tapi saya masih punya alasan yang ketiga, kenapa disuruh meminta bejana yang kosong? Betul, itu masa krisis. Dan yang mungkin yang ada pada tetangga mereka hanya bejana kosong. Betul juga, dia lihat perasaan janda itu. Kalau meminta yang isi akan sungkan, akan sulit. Tapi ada bagian ketiga. Disuruh meminta bejana yang kosong sebab Allah yang akan mengisi bejana itu. Bukan janda itu. Bukan tetangga itu yang isi. Tapi Allah yang akan isi bejana itu. Sekaligus semua tetangganya seakan menjadi saksi terhadap perbuatan iman janda itu. Jadi perhatikan saudara-saudara, jika kita bangun baik hubungan dengan orang lain juga akan ambil andi atau menjadi saksi terhadap pekerjaan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Saudaraku, kisah janda ini berakhir dengan sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Janda itu dapat membayar hutangnya dan mempunyai harapan untuk hidup selanjutnya. Sungguh luar biasa kepedulian Tuhan kepada mereka yang mau datang bergantung kepada Dia. Sekaligus kisah ini mengingatkan saya tentang apa yang dilakukan Kristus atas hidup saya. Kristus membayar lunas semua hutang dosa saya. Dengan hartaku tidak mungkin bisa saya bayar dosa. Dengan perbuatanku juga tidak bisa ku bayar dosa. Dengan jasaku, bahkan dengan apapun yang aku lakukan, sungguh tak mampu membayar hutang dosa. Hanya oleh anugerah Tuhan, aku yang berhutang dapat ditebus dan diampuni. Hanya oleh perbuatan Kristus maka hutangku lunas dibayar. Rasul Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19. Saudaraku, mengakhiri khotbah ini, saya ingin kita renungkan bagaimanakah mengalami Tuhan dalam masa yang sulit. Bagaimanakah melihat Tuhan bekerja di saat kita berada dalam kesusahan. Pertama, terima kenyataan. Yang kedua, kembangkan iman. Yang ketiga, tetap bina kerjasama dengan semua orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengar firman. Hari ini kami serahkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga dan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa bila ada pendengar yang sedang sakit, apakah dirawat di rumah atau di rumah sakit. Hamba berdoa ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Bila ada yang sedang kecewa, putus asa dan hilang harapan, kiranya kuasa-Mu yang tidak terbatas dapat menjumpai mereka secara pribadi dan memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Akhirnya, saya Mayor Kriston Harinei, Ofsir Koros Tobua, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Shalom. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.